Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin mu'azzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiru usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskar dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq aw kama Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibani minan nas idza suluhat suluhan nas wa idza fasadat fasadat al ulama wal umara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tamunya Allah yang diberikan keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kita kenikmatan, Zat yang memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kenikmatan dan kesehatan itu syukur alhamdulillah kita dapat menghadiri suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat bersama-sama di masjid yang mulia. Kita sampaikan kepada pemimpin Islam Nabiuna Khairul Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya, insya Allah yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang sangat kita banggakan, yaitu bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 15 Oktober hari ini, di mana pemimpin besar, pemimpin negara, pemimpin umat telah dilahirkan
pada tanggal 12 Rabiul Awal yang akan membela dan memberikan syafaatnya nanti di hari pembalasan Allah. Biar saja orang-orang yang mau menghina baginda Rasul, biar saja orang-orang yang tidak mau mengagung-agung dan membesar-besarkan Rasul, tapi Rasulullah sudah dibesarkan dan diagungkan oleh Zat yang maha besar dan Zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita sebagai umatnya hanya mengingat dan terus lawan. Tanpa kita mengingat tiap hari, kita dijuluki orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalilnya? Dalilnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan muazin pada saat kita duduk tahiyatul akhir menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau ada umat Islam yang tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad satu hari saja, berarti dikategorikan dia orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu peringatan kepada kita. Wahai umat Rasulullah, duribat alaihimud fitnah aina masukitu. Kamu akan ditimpa suatu malapetaka, kamu akan ditimpa suatu kehinaan, kamu akan ditimpa suatu ujian lantaran apa? Wa yaqtulul anbiya'a bi khairil haq. Kamu tidak membunuh para anbiya, artinya tidak menjalankan perintah para anbiya, sunnah para anbiya. Apa itu? Yaitu perintah Allah, wa yaqtuluna anbiya bi ghairil haq. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apakah kita termasuk orang yang ingkar kepada Allah atau orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Ingat, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak henti-hentinya rukun Jumat, rukun khatib mengatakan ittaqullah dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mustahil, tidak akan sah seorang khatib tidak mengucapkan ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita benar-benar takut kepada Allah? Malah kita akan, ataukah kita malah menjadi orang yang ingkar kepada Allah? Yang sebagaimana dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan yang saya akan dibacakan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita telah sama-sama. Yang pertama, apakah kita sudah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita lihat jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita melihat orang yang berzina, pasti kita akan marah. Kalau bisa kita akan rajam sebagai hukum Islam, atau kita gebukin, atau kita arak, atau mohon maaf kita telanjangi dan sebagainya hukuman karena kemarahan kita. Atau ada orang yang membunuh, pasti luar biasa emosi kita muncul. Dosakah dia yang melakukan perzinahan dan pembunuhan? Pasti berdosa kepada Allah. Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah 40 tahun. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya menurut hukum Islam, hukumannya rajam 100 kali, cambuk sampai mati. Saking marahnya Allah. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekatkan zina. Mendekatkan saja tidak boleh, apalagi melakukan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemarahan, emosi memuncak. Tapi apakah kita sadar ada suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Islam, umatnya Rasulullah, dosanya lebih gila, lebih besar daripada orang yang berbuat zina?
Malah menurut hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 1000 kali lipat orang yang berbuat zina. Ada orang yang membunuh, dosanya dilipatkan 1000 kali lipat orang yang membunuh. Dosa berzina 1000 kali lipat ditambah dosa orang yang membunuh 1000 kali lipat. Perbuatan apa ini? Kita lihat, kita telah apakah di sekitar kita, di keluarga kita, atau kita mungkin diri sendiri. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga, amanu, wahai orang yang beriman, dari ahli-ahli neraka. Berbicara kembali kepada suatu topik bermasalah, kita marah orang yang berzina, dosanya kata Rasul 40 tahun. Kemudian ada yang dosa yang lebih besar dari orang yang berbuat zina. Dosa apa kan? Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam datang seorang wanita cantik jelita, berambut panjang berkulit putih, menghadap Nabiullah Musa alaihi salam seraya memohon kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sampaikan kepada Allah, aku ingin minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosaku." Singkat cerita, bertanya Nabi Musa alaihi salam kepada seorang wanita itu, "Wahai seorang wanita, apa yang kau lakukan sehingga kau mau aku minta ampunkan kepada Allah?" Karena mukjizat Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa bicara langsung, dialog langsung kepada Allah. Itu firman Allah, jangan dibantah. Kalau Rasulullah SAW memakai suatu perantara, yaitu malaikat Jibril, tapi Nabi Musa tidak. Di mana, kapan, dan di mana saja Nabi Musa ingin dialog kepada Allah, Allah persilakan. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Singkat cerita, berkatalah seorang wanita yang cantik jelita itu, "Ya Musa, aku melakukan suatu perzinahan. Setelah aku berzina, aku mengandung, aku hamil, kemudian aku melahirkan anaknya, aku bunuh." Kaget, marah luar biasa Nabiullah Musa alaihissalam. Dihardik wanita tersebut, "Kamu pergi dari tempatku. Kamu adalah manusia yang terkotor dan terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Marah sama seperti kita. Lihat orang yang berzina, lihat orang membunuh, pasti kita marah, melotot, emosi. Sama seperti Nabi Musa. Datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Ya Musa, kenapa engkau habis? Kenapa engkau pulangkan? Kenapa engkau usir wanita itu?" Nabi Musa menceritakan dia begini. Malaikat Jibril kata, "Wahai Musa, ketahuilah, nanti di zaman umat Rasulullah SAW ada suatu perbuatan dosa yang dosanya 1000 kali lipat daripada orang yang berzina dan orang yang membunuh." Nabi Musa alaihissalam terperanjat, "Dosa apa itu wahai malaikat Jibril?" "Ya Musa, ketahuilah." Panggil itu perempuan. Singkat cerita, perempuan itu dipanggil, dimintakan doa kepada Allah. Baru malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, "Wahai Musa, ketahuilah, umat Rasulullah nanti akan diberikan suatu kewajiban oleh Allah, yaitu sholat. Kalau umat Rasulullah SAW tidak melakukan satu kali saja sholat yang Allah tabdukan kepada umatnya, maka dosanya 1000 kali lipat daripada dosa orang yang berzina dan membunuh." Ini bukan kata saya. Kalau jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah ingin tahu hadisnya, silakan hadis buka atau babus sholat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana perinciannya? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila umat Rasulullah satu kali saja tidak melakukan sholat subuh dengan sengaja, tanpa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dosanya seperti dia membunuh 1000 orang muslim.
Satu orang muslim saja yang bertakwa kepada Allah, Allah masukkan dia apabila membunuh ke dalam api neraka, apalagi 1000. Beda kalau seorang wanita di zaman Nabi Musa hanya membunuh bayi, kita membunuh 1000 orang muslim. Kalau kita nggak sholat subuh, jangan itu kalau kita merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh kaum kufar, orang non-muslim terhadap umat Islam. Baik itu orang Islam yang menghina maupun orang yang bukan Islam. Syukur alhamdulillah Allah balas kartunis yang menghina Rasulullah dengan suatu kejadian tragedi kecelakaan. Ittaqullah, itu baru sholat subuh. Apabila umat Rasulullah nanti tidak melakukan sholat zuhur dengan sengaja, tidak minta ampun kepada Allah, maka sama seperti dia menghancurkan Ka'bah Baitullah. Kira-kira jamaah Masjid Al-Makmur, kalau ada orang yang mau menghancurkan masjid, pasti marah dan demo. Kalau perlu kita gebukin sama-sama. Ini Ka'bah Baitullah dihancurkan, tidak sholat zuhur. Jangan itu. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwanti-wanti kepada umatnya. Umatku yang pertama kali, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah kan Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila umat Islam, umat Rasulullah tidak melakukan sholat asar, maka dia seperti menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Dan lebih parah lagi, apabila umat Islam, umatnya Rasulullah, masyarakat Kemayoran, masyarakat Kebo dipanggil oleh Allah melakukan sholat maghrib, dia tidak mau, dia tidak melaksanakan, sama hukumnya seperti orang yang berzina terhadap ibu dan bapak kandungnya. Yang laki-laki berzina kepada ibu kandungnya, dan yang perempuan berzina kepada bapak kandungnya. Nauzubillah. Lebih hina, pantas 1000 kali lipat dosa. Yang terakhir, apabila umat Islam tidak melakukan sholat isya 1 kali saja, tak dengan sengaja, tanpa minta ampun kepada Allah, Allah nggak redha buminya diinjak-injak, buminya dihuni. Yuk, mari kita introspeksi diri. Makanya para alim ulama kita, para guru-guru kita memberikan wasiat kepada kita pada saat kita mau akad nikah, maka sang penghulu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah min tarkis shalah. Jangan macam-macam Pak kita meninggalkan sholat. Jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan kalau kita sifat kita menjadi orang yang munafik. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah itu, di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang karomah ini, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yuk mari kita introspeksi dan minta ampun kepada Allah. Sudah berapa banyak kita meninggalkan sholat? Sebab Rasulullah sangat senang, Allah sangat senang apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis qudsinya Allah menyebutkan, barang siapa yang man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Mustahil Pak manusia sebagai hamba Allah yang dicap oleh Allah al-insan mahallu wa nisyan tidak punya dosa. Saya al-fakhir pasti punya dosa, baik disengaja maupun tidak.
Jamaah sholat Jumat pasti punya dosa, karena para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat sempat komplain. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa komplainan malaikat? Qalu ataja'alu biha, selalu bertasbih dan memuji akan kebesaran. Itu kata malaikat sudah memprediksi bahwa kita adalah makhluk berdosa. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita ketuk hati kita. Kita akan mati. Kapan mati hanya Allah yang tahu. Al-mautu babun kullu nas dakhiluhu. Mati itu ibarat pintu. Tiap manusia akan melewati pintu kematian itu. Kapan, di mana, hanya Allah yang tahu. Sebelum ajal menurut kita, mari banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju rasa ketakwaan, pertama, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga dengan izin Rahman dan Rahimnya Allah. Pertama kita akan masuk ke dalam surga tanpa Rahman dan Rahimnya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, sekalipun dia ulama, sekalipun dia wali. Kalau Allah tidak mengetuk Rahman dan Rahimnya kepada orang tersebut, sekalipun dia sholatnya rajin, mustahil dia masuk ke dalam surga. Ini ada hadis. Untuk daripada itu, kesempatan yang mulia ini kita ketuk pintu Rahman Rahimnya Allah. Yang pertama, ya Allah, di bulan Rabiul Awal ini, ya Allah, ampunilah segala dosaku. Setelah Kau ampuni segala dosaku, ya Allah, jaga iman Islamku, ya Allah, sampai akhir hayatku. Ya Allah, izinkan, redoi pada saat ajalku aku mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dambaan setiap umat Islam. Mudah-mudahan sekelumit khutbah Jumat pada kali ini membawa faedah, membawa keberkahan, menambah iman dan mengoreksi diri kita sehingga kita menjadi manusia yang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum pada habihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati yusabbihuna bi qudsi. Faqala ta'ala mukhbiran alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah